Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Sebelum kita belajar tentang ruang lingkup biologi, jadi biologi itu apa sih gitu? Biologi itu berasal dari bahasa Yunani dari kata bios dan logos. Bios itu artinya kehidupan dan logos artinya pengetahuan. Jadi, biologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan dengan segala permasalahannya. Nah, kenapa sih kita harus belajar biologi? Tuh, kenapa ya? Jadi, kita tuh harus belajar biologi karena biologi ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Selanjutnya ada perkembangan biologi. Jadi, sejak kapan sih biologi itu berkembang gitu? Dan apa itu hidup? Jadi hidup itu tadi berasal dari kata bios ya, yang artinya kehidupan. Kita lihat yuk. Jadi biologi itu berkembang sejak manusia berada di bumi dengan berbagai permasalahannya. Ada masalah penyakit, masalah makanan, masalah tempat tinggal, dan masalah lingkungan. Nah, sedangkan hidup itu apa sih? Dia tuh belum ada definisi yang pasti tentang hidup. Tapi, orang yang hidup itu biasanya pasti memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu dapat bergerak, bernafas, melakukan metabolisme, beradaptasi, tumbuh dan berkembang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ruang lingkup biologi. Jadi tuh intinya ruang lingkup biologi itu apa gitu. Ruang lingkup biologi itu meliputi seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini. Dapat dilihat dari ragam objeknya, tingkat organisasinya, serta tema yang menjadi masalah-masalah dalam biologi. Ini ada piramidanya ya. Selanjutnya ada 9 tema permasalahan biologi. Jadi ternyata di biologi ini tuh masalahnya aja punya tema sendiri gitu. Nah, yang pertama ada biologi sebagai proses inquiry, yang kedua ada sejarah konsep biologi, yang ketiga ada evolusi, yang keempat ada keanekaragaman dan keseragaman, yang kelima ada genetika dan kelangsungan hidup, yang keenam ada organisasi dan lingkungan, yang ketujuh ada perilaku, yang kedelapan ada struktur dan fungsi, dan yang kesembilan ada regulasi. Nah, kalau ragam objek biologi sendiri itu ada 5 kingdom, yaitu Plantae, Fungi, Animalia, Protista, dan satu lagi ada Monera. Jadi kalau Plantae tentang tanaman, Fungi tentang jamur, Animalia tentang hewan, Protista itu makhluk yang mirip-mirip lah, mirip hewan ada, mirip tumbuhan ada. Sedangkan Monera itu tentang bakteri dan Archaebacteria. Dan selanjutnya ada tingkat organisasi. Tadi kan kita udah ada tentang eh, ragam objek biologinya, udah tentang 5 kingdom yang ini yang selanjutnya ada tingkat organisasi. Mulai dari yang terkecil sampai yang tertinggi atau yang terbesar. Jadi dari sel dulu, langsung lanjut ke jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, sampai ke biosfer. Karena kan sel itu kan unit terkecil makhluk hidup ya. Terus jaringan itu terbentuk dari sel. Organ itu kumpulan dari jaringan. Sistem organ itu kumpulan dari organ. Dan selanjutnya itu saling berhubungan. Makanya dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi. Selanjutnya ada cabang-cabang biologi. Nah, kalau cabang-cabang biologi itu kan udah tau lah, pasti banyak banget. Ini cuma sepersekiannya aja. Saya ambil contoh kayak anatomi itu tentang struktur tubuh makhluk hidup. Jadi, bagian struktur tubuhnya itu, ilmu yang mempelajarinya itu namanya anatomi. Sedangkan fisiologi itu fungsinya. Fungsi dari bagian tubuh-tubuh makhluk hidup itu. Bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Kalau botani tentang tumbuhan, ekologi tentang lingkungan, zoologi tentang hewan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya biologi ini punya banyak banget perannya buat kehidupan.
Dia ada bidang kedokteran, ada di bidang pertanian, di bidang peternakan dan perikanan, di bidang industri, dan di bidang farmasi. Ini cuma sebagian kecilnya aja ya. Nah, ini jadi di biologi itu ada yang namanya kerja ilmiah atau metode ilmiah, di mana seorang ilmuwan ini adalah seorang yang mempelajari ilmu. Nah, ketika si ilmuwan ini mempelajari ilmu, maka dia akan meneliti. Syarat-syarat untuk meneliti dan mempelajari ilmu itu, pertama, kita tuh harus membaca dulu. Kedua, mendengar. Ketiga, mengamati. Keempat, menyentuh. Dan kelima, kita harus merasakan. Nah, itu syarat-syarat untuk meneliti. Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Jadi kalau kita mau buat suatu penelitian, kita harus tahu dulu nih langkah-langkahnya apa aja. Pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mengajukan hipotesis. Yang ketiga, merancang atau merencanakan percobaan. Yang keempat, menentukan alat dan bahan. Yang kelima, menentukan variabel. Yang keenam, melakukan percobaan. Yang ketujuh, mengolah data. Dan yang kedelapan, membuat kesimpulan. Yuk, satu-satu dulu. Jadi, menemukan masalah. Kita tuh kalau misalnya mau buat penelitian, pasti kita kan punya masalah dulu dong. Jadi kayak, misalnya di suatu tempat tuh ada suatu permasalahan. Jadi, masalahnya itu kenapa gitu. Kalau kita ngeliat masalah, pasti kita kan bertanya-tanya nih. Apa sih yang menyebabkan masalah itu? Kenapa masalah itu bisa terjadi gitu? Faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan masalah itu terjadi gitu? Apa pemicunya? Berarti kan banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tuh makanya harus menemukan masalah dan merumuskan masalah ini. Tuh. Yang kedua, mengajukan hipotesis. Jadi, hipotesis ini seperti dugaan sementara. Kalian ini kalau misalnya membuat penelitian atau membuat karya ilmiah, pasti kan pengennya berhasil dong, ya kan? Nah, makanya hipotesis atau dugaan sementara ini untuk sebuah penelitian pasti kita anggap awalnya ini kalau dan kita berharap tuh kalau penelitian ini akan berhasil. Jadi gini, kita semua berharap penelitian yang kita buat itu pasti berhasil, ya. Nah, makanya kita beranggapan kalau hipotesis yang kita buat, dugaan sementara yang kita buat ini mengatakan bahwa penelitian yang kita buat ini pasti akan berhasil, gitu. Selanjutnya ada merencanakan percobaan. Jadi sebelum kita membuat percobaan, kita kan pasti harus punya rancangannya dulu. Kita harus punya rencananya dulu. Apa yang akan kita lakukan di percobaan ini? Kita buat rencananya dulu. Kemudian setelah itu menentukan alat dan bahan. Alat dan bahan itu kan pasti perlu dong dalam sebuah penelitian. Makanya setelah direncanakan, dibuat alat dan bahannya. Setelah itu kita menentukan variabel. Nah, variabel itu apa sih? Jadi gini, variabel itu adalah ciri objek yang nilainya beragam. Variabel itu ada tiga. Yang pertama ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas itu variabel yang bisa diubah-ubah. Ingat, variabel bebas, variabel yang dapat diubah oleh peneliti. Sedangkan variabel terikat, dia itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dan kalau variabel kontrol, yaitu variabel pembanding, gitu ya. Jadi dia itu tidak diberi perlakuan. Kita ambil contoh di sini. Pengaruh berbagai dosis pupuk NPK pada pertumbuhan tanaman jagung. Nah, variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya itu dosis pupuk. Kenapa dosis pupuk? Karena dosis pupuk itu bisa dirubah. Iya kan? Jadi setelah penelitinya mau ngasih dosis pupuknya banyak, sedikit, seperempat, separuh itu setelah penelitinya. Jadi kenapa dia dikatakan variabel bebas? Karena dapat dirubah-rubah, dosisnya bisa dirubah sesuai atau tergantung penelitinya. Variabel terikat. Variabel terikat ini kan pertumbuhan tanaman jagung. Sekarang gini, tanaman jagung misalnya ada tiga. Yang satu dikasih pupuknya banyak banget, yang satu lagi dikasih pupuknya sedikit, yang satu lagi nggak dikasih pupuk. Gimana coba? Pasti kan pertumbuhannya akan berbeda kan? Iya kan? Nggak mungkin pertumbuhan dari ketiga tanaman jagung ini sama, pasti beda-beda karena
pemberian pupuknya juga beda, malah ada yang tidak diberikan pupuk. Nah, itu sebabnya variabel terikat ini dipengaruhi variabel bebas. Gitu. Nah, jadi makanya kalau misalnya pertumbuhan tanaman jagung yang diberi pupuk banyak sama yang diberi pupuk sedikit, pasti itu kan pertumbuhannya akan beda banget nih. Yang dikasih pupuk sama yang dikasih pupuk yang sedikit. Nah, itu dia. Jadi, variabel terikat ini dipengaruhi oleh variabel bebas gitu. Nah, variabel kontrol ini yang dia nggak diberi perlakuan. Jadi cuma buat sebagai pembanding aja gitu. Jadi kalau misalnya di 3 tanaman jagung, yang ini tanaman jagung dosis pupuk tinggi, ini dosis pupuk rendah, dan ini dia nggak dikasih pupuk gitu. Jadi kelihatan nih bedanya. Nanti yang nggak dikasih pupuk ini dia pertumbuhannya seperti apa, yang dikasih pupuk seperti apa, begitu. Paham ya? Kalau kurang paham kalian bisa baca lagi coba ya, di Google tuh banyak penjelasannya kalau belum paham, atau bisa tanya via personal chat sama saya. Yang keenam, Anda melakukan percobaan. Nah, kita ini udah ngerancang, udah nyiapin alat dan bahan, udah tahu nih variabelnya apa aja, waktunya melakukan percobaan. Nah, percobaan ini untuk apa? Untuk menguji kebenaran dari hipotesis kita itu. Untuk menguji dari dugaan kita itu. Apakah penelitian ini nantinya akan berhasil atau tidak, itu tergantung dari percobaan kita. Makanya percobaan itu harus teliti agar data yang dapat itu akurat gitu. Setelah melakukan percobaan, kita akan mengolah data. Data itu akan diolah. Nah, nanti akan dapat hasilnya. Ada 2 data. Jadi ada kuantitatif sama kualitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya dia berupa angka. Contohnya kayak tinggi tanaman atau lebar tanaman. Nah, sedangkan kualitatif itu lebih ke narasi gitu, yang bukan angka. Nah, yang ke-8 atau yang terakhir itu menarik kesimpulan. Jadi, setelah kita melakukan percobaan, pasti kita punya kesimpulan dong. Hasilnya apa nih? Hipotesis kita berhasil atau tidak? Kalau berhasil, kenapa? Kalau tidak berhasil, kenapa? Itu dapat dilihat dari data-data yang kita peroleh selama melakukan penelitian. Selanjutnya ada sikap ilmiah. Jadi seorang peneliti, seorang ilmuwan itu harus punya namanya sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah atau fenomena-fenomena dalam penelitian kita. Gitu. Nah, ilmuwan itu harus bisa membedakan fakta dan opini. Kalau fakta itu kan informasinya udah akurat nih, udah bukti-buktinya ada lengkap, ada datanya. Sedangkan opini itu kan belum tentu, karena dia tidak ada buktinya, tidak akurat jadinya, makanya dinamakan opini. Jadi banyak banget sih ini sikap ilmiah. Pertama kayak harus bisa membedakan fakta dan opini, berani dan santun, terus dapat mampu berpendapat, kemudian berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keselamatan kerja. Jadi kalau di keselamatan kerja ini ada 3. Pertama ada tata tertib penggunaan laboratorium. Yang kedua ada keselamatan kerja di laboratorium. Dan yang ketiga ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi keselamatan kerja ini ketika kita berada di laboratorium. Ini ada simbol-simbol dan jenis bahaya yang ditimbulkan. Kemudian ada cara penanganannya selama kita nanti ada di laboratorium. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.